Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, mungkin kalian pernah dengar atau pernah tahu tentang Asmaul Husna. Tapi untuk kali ini kita akan memperdalam lagi tentang apa itu Asmaul Husna. Baik, Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah asma, bentuk jamak dari ismun, yang artinya adalah nama-nama. Jadi asma itu bentuk jamak, kalau diartikan artinya nama-nama. Kata kedua adalah husna, yang artinya untuk husna ini artinya adalah yang baik, atau juga bisa disebut yang indah. Jadi kalau kita gabungkan kata asma dan husna, kita gabungkan jadi satu menjadi Asmaul Husna, maka kita bisa mengartikan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Ingat, Asmaul Husna berjumlah 99. Di antara 99 Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 nama yang akan dibahas pada kesempatan ini secara rinci. Di antaranya adalah As-Somad, artinya yang menjadi tumpuan. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Dan yang keempat adalah Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas satu persatu dari 4 Asmaul Husna yang tadi. Yang pertama kita akan bahas adalah As-Somad, artinya yang menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya, karena segala sesuatu bergantung padanya, yaitu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat meminta semua kebutuhan, permohonan, dan harapan semua makhluk pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya bahwasanya Allah adalah yang menjadi tumpuan? Dalilnya ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat As-Somad. Terus selanjutnya, bagaimanakah kita bisa meneladaninya tentang sifat As-Somad? Yang pertama, cara meneladaninya yaitu selalu meningkatkan diri untuk lebih maju. Yang kedua, suka membantu orang lain yang sedang kesusahan. Dan yang ketiga, selalu rendah diri dan tidak sombong. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa. Di sini kita akan bahas tentang Al-Muqtadir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, dan sebagainya. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 yang berbunyi, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadiran. Selanjutnya, bagaimana kita bisa meneladani sifat Al-Muqtadir? Yang pertama, tidak malu bertanya dalam belajar. Kedua, semangat dalam belajar.
Dan yang ketiga, disiplin waktu. Dan yang keempat, merasa kita tidak pernah cukup dengan kemampuan kita yang ada. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, yaitu al-muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Baik, di sini kita akan bahas tentang al-muqaddim. Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muqaddim selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatan. Jadi sebelum Allah memberikan peringatan kepada makhluknya, Allah memberikan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh makhluknya. Setelah itu baru peringatan, dan peringatan setelah itu nanti ada bentuk siksaan atau kebaikan. Hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Dan yang selanjutnya, kabar adanya kematian sebelum datangnya kematian. Ya, kita lanjut. Apa dalil yang menjelaskan tentang al-muqaddim? Ya, dalilnya ada di dalam surat Al-Isra ayat 18. Baik, lanjut. Terus bagaimanakah caranya agar kita bisa meneladani sifat Allah al-muqaddim? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah banyak berbuat daripada banyak berbicara. Yang kedua, kerja keras dan pantang menyerah. Dan yang ketiga, niat belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah al-baqi, yang artinya yang maha kekal. Sini kita akan membahas sifat Allah al-baqi, yang mana yang harus kita ketahui bersama bahwasanya Allah mempunyai sifat al-baqi, artinya yang maha kekal. Yang dimaksud al-baqi di sini bahwasanya sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah itu tidak mutlak, dan semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini dan ada di seluruh alam semesta ini pasti akan hancur atau binasa. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Terus bagaimana kita cara meneladani sifat al-baqi? Ya, yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari siapapun. Beribadah untuk bekal di akhirat. Dan yang selanjutnya adalah menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Ya, itulah Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, yaitu ada As-Somad yang menjadi tumpuan, Al-Muqtadir yang maha kuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, dan Al-Baqi yang maha kekal. Ya, mudah-mudahan video tentang pembelajaran Asmaul Husna yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat buat kita semua. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.